Salam, horas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Hari ini Rabu 21 Juni 2023, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita hari ini. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami satu malam tadi. Dan kami telah terjaga di pagi ini untuk kembali beraktivitas. Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hati pikiran kami siap untuk menerima firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami tuntunan dan langkah-langkah sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kasih itu? Ada banyak definisi yang bisa kita uraikan untuk menjelaskan apa itu kasih. Namun secara sederhana, Yohanes memberikan pengertian kepada kita tentang apa itu kasih. Ia menuliskan dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ini mengenai apa itu kasih. Yaitu pada ayat yang ke-8, dia mengatakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah. Allah kasih. Demikianlah pengertian kasih yang bisa kita pahami, kita mengerti dari bagaimana kita melihat apa yang telah diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, Allah telah melakukan sebuah perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menebus dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Allah membangkitkan dia kembali sebagai bukti kemenangan Allah, kemahakuasaan Allah atas dosa dan juga pelanggaran kita dan atas dunia ini. Sehingga kasih itu bukanlah apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah dilakukan oleh Allah, dan apa yang telah dilakukan oleh Allah membuahkan bagi kita apa yang harus kita perbuat, karena kasih itu telah berdiam di dalam diri kita. Jadi, kasih itu adalah tindakan iman, tindakan atas dasar pengenalan kita tentang Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang membawa sukacita, Allah yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian kasih Allah kepada kita, mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus kita, maka dengan itu pula kita diajak, dipanggil untuk hidup dalam saling mengasihi. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Allah berdiam di dalam dirinya, karena Allah telah mengasihi dia, dan dia menerima kasih Allah itu sebagai sebuah pengakuan iman dan juga sekaligus tindakan praksis yang harus dia lakukan di tengah-tengah kehidupan dengan sesamanya. Dan bukti jika kita benar-benar telah berada di dalam Allah dan Allah dalam kita adalah bagaimana kita berbuat kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak mengharapkan sesuatu hal, tidak mengharapkan berbagai upah-upah yang harus kita terima, tapi kita memberikan sesuatu yang sangat berharga dengan ketulusan. Dan karena itu adalah buah dari iman percaya kita, bahwa kita dipanggil untuk
melakukan kebaikan, mendatangkan kehidupan di tengah-tengah kebersamaan kita. Dalam nas kita hari ini dikaitkan dengan ketakutan. Ya, orang yang tidak berbuat kasih adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan karena dosa, karena dia merasa dirinya tidak bagian daripada kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Sehingga dengan demikian upahnya adalah hukuman. Hukuman yang dimaksud berupa tindakan-tindakannya yang tidak terkontrol, tindakan-tindakannya yang jauh daripada apa yang Allah kehendaki, sehingga hati dan pikirannya semakin gelap, suasana suram melingkupi kehidupannya, dan dia tidak lagi hidup dalam ketundukan ketakutan pada Tuhan. Dan yang pasti tindakannya yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki membuktikan dia tidak hidup dalam kasih, dan kasih tidak ada di dalam dia, atau Allah tidak ada di dalam dia. Karena barang siapa yang mengatakan dia mengasihi Allah, namun ternyata dalam tindakan kesehariannya dia justru menunjukkan sikap yang bertolak belakang, dia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta, dia adalah seorang pembohong, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang mendusta, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, agar kasih itu berbuat dalam diri kita, menggerakkan kita melakukan yang terbaik sesuai yang Allah kehendaki. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan dan menyapa kami tentang hidup dalam kasih, karena Engkau adalah kasih, dan terbukti melalui bagaimana Engkau memperlakukan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau tebus kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu mampukan kami hidup dalam kasih, agar nyata misalnya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita senantiasa. Shalom.